Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan saya Esti Ningtyas di podcast Muslimah Jakarta Official. Hari ini insya Allah kita akan membahas sebuah persoalan yang sangat relevan dengan kondisi kita hari ini, yaitu persoalan generasi. Dan hari ini kita akan angkat tema generasi hilang arah dan urgensi penerapan syariah kafah. Alhamdulillah bersama saya sudah hadir 3 narasumber. Yang pertama adalah Ibu Hana Dwi Windayati SPD. Beliau adalah salah seorang guru ya di salah satu SMK negeri di Jakarta. Kemudian yang kedua Ibu Tuti Susilawati Skom MM. Betul ya Bu ya? Salah ngomong gelarnya. Beliau adalah salah seorang dosen Kaprodi ya, khususnya ya Kaprodi di salah satu universitas swasta di Jakarta. Dan yang ketiga ini adalah Ibu Khairina Wulansari SP. Beliau adalah salah seorang mantan aktivis, tapi sampai sekarang masih aktivis kayaknya ya. Insyaallah. Alhamdulillah, mantan aktivis pergerakan mahasiswa di Unpad. Ya. Baik, kita akan mulai pembahasan kita terkait dengan isu generasi kita ya. Mungkin saya pertama ke Ibu Hana ya, selaku pendidik ya, pelaku lapangan. Kalau kita lihat fenomena hari ini terkait dengan generasi kita ya, banyak sekali fenomena-fenomena yang kita hadapi di mana generasi ini seperti disebut mereka ini kayak kehilangan kehilangan jati diri ya. Mentalnya disebut sangat rapuh, bahkan ada yang mengatakan mereka ini adalah generasi sandwich gitu ya. Dan itu tuh sebenarnya kan semakin kesini kita lihat semakin menjadi-jadi itu. Bahkan sampai ada kasus bullying hingga ada kasus bunuh diri yang meningkat di kalangan generasi gitu, padahal masih muda gitu, masih anak-anak gitu. Nah, kalau menurut Ibu nih fenomena ini semakin kesini semakin marah, itu sebenarnya awalnya tuh diawali sejak kapan gitu, dan apa sih yang mencetuskan fenomena ini mulai terjadi gitu. Mungkin Ibu sebagai guru mungkin bisa melakukan sedikit pengamatan gitu ya dari siswanya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin untuk sedikit kita sharing ya Ibu. Ya. Sejak kapan fenomena ini mulai kelihatan, mulai terasa. Kalau yang saya amati itu mulai sejak ketika kita mengalami pandemi COVID Ibu. Jadi 2019. Nah, Ya. itu saya mengamati ketika anak-anak itu sepenuhnya berada di rumah. Gitu. Jadi guru benar-benar tidak kenal murid, dan murid benar-benar sangat bebas waktunya dalam penggunaan gadget di rumah dengan dalih semua pembelajaran beralih ke gadget itu. Nah, di situ kita nggak tahu ya bagaimana peran orang tua di rumahnya masing-masing, apakah orang tuanya melepas juga atau mengawal anaknya ketika belajar, ketika penggunaan gadget. Mungkin juga orang tua percaya saja dengan kesempatan anak untuk belajar, sehingga kurangnya kontrol. Menurut saya dari sini mulainya anak-anak kurang kontrol dari guru dan orang tuanya. Nah, setelah itu ketika ada penerapan dari pihak yang berwenang ya, seperti pemerintah, untuk tidak pernah bermain fisik dengan anak-anak. Itu tahun berapa itu? Kira-kira Setelah COVID berarti ya? Iya. Itu saya amati ya sekitaran tahun 2019-an itu. Iya. Ya, jadi sebelumnya itu kan masih
segala nyentil, segala nyubit masih boleh sekarang gitu nggak ya. boleh. Dulu zamannya saya juga, cuman ketika anak-anaknya udah pada lulus, kita jadi paham maksudnya apa guru seperti itu. Tapi kan sekarang sama sekali anak nggak boleh disentuh. Jadi kata-kata juga jangan sampai melukai hati anak-anak. Jadi intinya tuh yang saya amati, siswa itu sebagai pelajar di sekolah memang benar-benar tidak boleh gitu disenggol sama guru. Oh gitu ya. Ya, jadi terbentuklah jiwa mohon maaf, anak ini bisa dikatakan songong lah sama gurunya. Gitu. Ditambah juga orang tua terlalu memihak kepada anak. Jadi tidak sinkron antara pendidikan pendidikan guru dengan pendidikan orang tua. Seperti itu sih. Jadi ada pengaruh dari sisi gadget itu tadi. Ya. Pengaruh apa bahasanya ya? Pengaruh dari medsos mungkin. Ya, jadi di situ juga kan kita nggak tahu apa saja yang anak-anak buka gitu kan. Ada juga mulai saat itu yang saya tahu juga berkembangnya yang namanya judi online, game online. Jadi memang benar-benar di situ momen yang titik balik anak itu benar-benar kurang. Tapi kan sebenarnya sebelum COVID pun itu sudah ada ya. Sudah. Tapi ini menjadi pemicu gitu. Betul. Pemicu jadi semakin kayak menjamur gitu, semakin banyak gitu ya. Karena tidak kontrolnya pemakaian gadget itu, Bu. Kalau anak belajar di sekolah kan mungkin bisa dikontrol oleh guru, gadget dikumpul atau dibatasi penggunaannya. Cuma ketika di rumah kan kita nggak tahu, orang tua kalah sama anak murid, sama anak dengan alasan ngerjain tugas gitu, padahal dia ngapain gitu ya. Berteman juga di medsos, kita nggak tahu berteman dengan siapa. Dia temannya teman goib gitu, teman online. Seperti itu pendapat saya. Iya. Berarti kan kalau kita lihat ada perubahan perilaku seiring dengan penggunaan gadget ini. Ya. Sementara adanya gadget ini sebenarnya bagian dari perkembangan teknologi yang sebenarnya tidak bisa kita hindari gitu. Oke, saya beralih ke Bu Susi dulu ya. Sebagai orang yang berada di bidang kaprodi sistem informatika sistem informasi. Oke, kita lihat perkembangan teknologi hari ini itu kan memang sesuatu yang tadi saya bilang tidak bisa dihindari ya. Cuman kan kita lihat ya, ini nggak bisa kita hindari, tapi ternyata memberi dampak buruk kepada generasi kita gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kemudian kita lihat dari teknologi informasinya, apakah memang dampak buruk ini itu sesuatu yang diharapkan atau sesuatu yang tidak diprediksi pada saat membuat teknologi ini gitu. Bagaimana Ibu? Baik, terima kasih. Saya di sini untuk sharing ya, kita sharing gitu ya di Muslimah Jakarta Official ya, yang Muslimah kreatif. Kalau untuk dari yang terjadi saat ini, betul, karena kan algoritmanya teknologi ini kan diciptakan ya oleh manusia kan tentunya ya, pasti memiliki yang namanya visi misi. Di balik itu kan pasti ada visi misi. Nah, yang perilaku atau kebiasaan dari pengguna teknologi saat ini, ya emang algoritma itu membaca di situ, gitu. Karena algoritma itu diciptakan adalah untuk maunya generasi muda ini itu saat ini maunya apa, sukanya apa. Maka dari algoritma itu akan membaca, contohnya kata kunci aja, akan membaca narasi perilaku yang si pengguna digital tersebut. Hal kecilnya mungkin anak-anak muda sekarang kan penggunaannya media sosial ya. Selain media sosial juga banyak kan platform-platform yang memang mendukung untuk ke arah kreativitasnya mereka gitu, yang tadi Ibu Hana sampaikan, betul, karena dengan habit atau kebiasaan perilaku yang mereka gunakan di gadget, ketika pertama kali perilaku itu, atau contohnya ada keyword aja gitu Bu ya, kata kunci yang di ketik ataupun yang di searching gitu ya di Google, maka algoritma itu akan membaca
terintegrasi dengan sosial medianya. Gitu. Si anak ini misalnya senangnya games gitu ya. Senang games ini, gamesnya apa gitu. Nah, yang perlu dipantau atau dikontrol itu ya itu kan, karena sekarang banyak pengaruh-pengaruh ya dari platform itu yang mengarahkan ke generasi yang emang kurang produktif ya, produktif gitu. Kenapa dibuat sekarang disebutnya gen strawberry gitu ya, lemah gitu ya, lemah atau apa, karena emang mereka disajikan sama teknologi itu ya emang untuk rebahan, untuk menikmati diri sendiri, maksudnya diri sendiri kurang awareness gitu keluar gitu, karena emang algoritma itu mungkin disetting untuk generasi sekarang itu yang serba instan, yang serba mudah gitu. Nah, itu ya emang perlu diwaspadai itu di situ gitu, Bu. Perlu diwaspadai itu di situ. Mungkin ada sesi negatifnya itu ya, si anak ini ya jadi kurang awareness-nya kurang gitu. Terus dari attachment dengan perlindungan orang tua maupun di sekolah juga kurang. Dan sekarang mereka mindset-nya pemikiran apa sih yang susah sekarang, karena teknologi sudah mendukung. Tinggal gitu. pencet aja. Betul, tinggal pencet aja. Nggak bisa mengetik, nggak bisa membaca, sekarang sudah ada voice suara. Jadi lebih mudah sekarang, itu real life-nya itu emang sudah kelihatan banget, dan itu udah dicetak sama Barat ya, emang itu buat disetting gimana caranya generasi muda itu supaya tidak intelektual. Oh, gitu. Gitu. Jadi kalau menurut Iya. Ibu ada peran pihak pembuat algoritma Oh, dong? pasti Oh, ada gitu. peran, pasti. Karena penciptaan jangankan hanya teknologi, penciptaan handphone pun juga kan ada visi misinya mereka. Gimana caranya mungkin semakin canggih kita semakin terlena. Makanya kan kalau kita mengikuti teknologi nggak ada habisnya sebetulnya. Jadi Gitu. jadi bisa dikatakan ini memang ini sesuatu yang memang dibuat sengaja gitu. Iya, ada unsur, saya membaca sedikit ini ya dari analisis gitu, dari analisis peradaban sekarang itu bahkan kecanduannya, gimana caranya kita itu kecanduan dengan teknologi itu udah disetting, karena masuknya budaya atau masuknya kultur itu yang paling mudah kan dari teknologi. Jadi paling mudah dari teknologi. Kenapa? Mungkin kalau kita melalui obat pasti kan ada filter, ada penyaringan. Terus melalui budaya juga kita kan pasti melihat menilai juga, kita bisa melihat value-nya atau budaya dari itu. Contohnya kayak sekarang kan K-popers gitu atau apa. Tapi dengan teknologi bahkan kita memiliki contohnya anak kita baik-baik aja, tetapi di kamar kita anak kita ngapain aja kita kan tidak tahu, mungkin 24 jam di situ. Itu bahayanya di situ, itu teknologi itu di situ mungkin bahayanya. Ada sisi positif negatifnya, dari persentasenya tuh ya emang banyakannya pengaruh. Makanya banyak sekarang anak-anak muda yang kena mental, karena mentalnya tuh dia tidak menjadi diri sendiri gitu, karena pengaruh teknologi itu. Bahkan kita itu tidak menjadi diri sendiri, kita bisa menjadi orang lain karena pengaruh teknologi itu. Yang kemarin kan dampaknya dengan bullying itu ya, karena itu kan pengaruh teknologi. Contohnya mudah untuk menyebarluaskan, terus menyebar bahwa kita itu kalau misalkan membullying melalui direkam atau disebarluaskan, dan algoritma itu akan menyebar ke semuanya tanpa kita ketahui. Contohnya saya tidak searching tentang bullying yang terjadi saat ini, tetapi karena misalkan muncul dengan keyword itu, dengan si Google Analytics itu langsung bisa membaca apa perilaku kita, apa yang dihargai kita yang di sosial media, maka itu akan muncul terus menerus, dan itu akan menjadi budaya atau pola searching atau bukan searching ya, penggunaan platform tersebut gitu, dan itu akan terintegrasi ke semuanya. Oke. Gitu. Baik, sebentar. Berarti kalau dilihat dari apa yang disampaikan oleh Bu Susi tadi, saya mungkin ke Bu Ririn dulu ya. Kan kalau dalam pandangan kita, gadget itu hanya tools, hanya alat yang sebenarnya dia sebuah perkembangan teknologi yang itu dirancang untuk mempermudah kehidupan manusia untuk mengakses berbagai hal gitu kan. Nah, tapi kan ternyata kalau tadi Bu Susi mengatakan di situ ternyata ada visi di balik itu. Bagaimana sebagai seorang yang dulunya aktif di pergerakan, kemudian melihat gitu ya handphone ini katakanlah sebagai sebuah alat
yang bisa dipakai untuk mempermudah kehidupan manusia ternyata memiliki dampak seperti itu disambungkan dengan tadi visi pembuat teknologi. Gimana Bu? Ya, ya Masya Allah ya Bu ya. Mungkin saya berangkat dari ini ya, bahwa memang kan dalam 2 dekade terakhir ya, itu kan teknologi digital itu seolah menjadi bagian integral ya dalam kehidupan sehari-hari generasi hari ini itu ya. Dan ini memang sesuai dengan data ya yang saya dapatkan itu, bahwa di laporan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia ya, di laporan Agustus 2025 kemarin ya Bu ya. Nah itu memang di situ dikatakan bahwa kelompok yang paling dominan ya, kelompok yang paling dominan menggunakan internet ya, itu memang terbesar ada di generasi Z ya, yang Gen Z, yang terkenal Gen Z ya. Nah Gen Z ini kan ada di rentang umur sekitar 13 sampai 27 ya, 13 sampai 27, kemudian disusul oleh milenial ya. Saya termasuk milenial ya, dan juga dilanjutkan setelahnya itu ada Gen Alpha ya, yang di bawah 13 tahun Bu. Gitu. Baru Gen X terakhir ya? Benar. Atau baby boomers ya Bu ya. Ya, dan memang dominasi dominasi perkembangan, dominasi kelompok ya yang menjadi dominan tadi penggunaan teknologi digital ini ya. Ini kalau kita lihat memang sebuah keniscayaan sebenarnya Bu. Kenapa? Karena ya mereka ini kan terlahir di era digital ya, yang kemudian mereka terekspos secara terus-menerus dengan informasi digital gitu. Walaupun tadi saya sepakat bahwa di satu sisi yang namanya teknologi digital ini kan sebenarnya memberikan kemudahan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, mempermudah interaksi kita, mempermudah komunikasi, kemudian mempermudah ketika kita melakukan aktivitas ekonomi dan seterusnya gitu. Nah, hanya masalahnya, nah ini mungkin yang saya kritisi ya Bu ya, hanya masalahnya perkembangan teknologi yang pesat ini hari ini ada di sebuah sistem sekuler kapitalisme yang hari ini diterapkan di negara kita gitu, dimana ketika berbicara sistem sekuler ya, ada satu konsep bahwa pemisahan agama dari kehidupan gitu ya. Jadi bagaimana akhirnya ya ketika berinteraksi pengguna sosial media misalkan atau berinteraksi dengan sesamanya, mereka mengesampingkan peran agama itu. Jadi standar mereka dalam melakukan perbuatan itu tidak mengambil standar yang benar gitu kan. Dan konsep dasar kapitalisme itu sendiri itu kan memang semuanya itu dinilai berdasarkan untung rugi ya Bu ya. Jadi dalam arti gini, konten-konten yang dibuat dalam teknologi tadi ya, dalam atau misalkan kita kerucutkan pada digital sosmed itu ya, konten-konten itu ketika isinya itu bisa menarik audiens dari berbagai generasi, apalagi hari ini misalkan Gen Z tadi ya, dan dari konten yang menarik itu bisa menghasilkan pundi-pundi uang yang luar biasa ya, itu akan terus-menerus diproduksi. Sekalipun menabrak aturan agama, nah sekalipun konten itu merusak generasi kita, gitu. Jadi ibaratnya itu memang sesuai dengan visi pembuat teknologinya itu, bisa dikatakan demikian, gitu. Jadi itu tanpa kita sadari ya, konten itu yang akhirnya membuat justru itu tadi menabrak, nggak peduli apakah harus menabrak aturan agama atau bahkan bisa merusak generasi ya. Kalau kita lihat kan sekarang itu kan lebih suka ya konten-konten yang receh ya, konten-konten yang yang menunjukkan benar seperti itu. Jadi akhirnya produksi konten yang tadi saya katakan merusak generasi ini yang akhirnya diproduksi secara intens itu ya, ini yang mungkin saya sebut sebagai ada upaya kolonialisasi atau fenomena kolonialisasi digital sosmed gitu. Penjajahan. Nah, dalam arti ada sebuah upaya penjajahan pemikiran ya melalui digital sosmed. Pemikiran atau perilaku? Pemikiran yang akhirnya berdampak sama perilaku, karena pola sikap itu kan tergantung pola pikir ya kan. Ketika mereka terus terpapar
terpapar konten-konten yang tidak sesuai gitu ya, yang tadi saya bilang bisa merusak itu sebenarnya, itu akan secara pemikiran itu akan diaruskan gitu loh Bu. Pemikiran mereka akan teraruskan dengan pemikiran sekuler tadi, pemikiran sekuler kapitalistik tadi gitu. Jadi akhirnya akan berpengaruh sama pola sikap dia. Nah makanya akhirnya kalau kita lihat dari gambaran tadi sebenarnya menjadi satu kewajaran yang kita rasakan hari ini, dampak negatifnya itu lebih besar dibandingkan dampak positif gitu. Berarti dampaknya itu sebenarnya terjadinya kondisi generasi hari ini itu salah satunya itu ketika disebutkan pengaruh dari gadget itu bukan dari bendanya ya, betul, tapi dari nilai yang dimasukkan, betul, tempat isinya. betul. Gitu. Jadi secara perkembangan teknologi ini adalah sebuah alat, sebenarnya tidak masalah, tapi tergantung siapa yang mengisi alat itu, gitu ya. Oke, berarti kalau gitu saya ada sebuah kesimpulan awal nih ya. Berarti sebenarnya yang menjadi poin utama penyebab generasi kita sekarang seperti kehilangan arah itu bukan benda handphonenya, tapi lebih kepada nilai-nilai yang ada di dalam handphone tadi, gitu. Betul. Dan itu yang akhirnya membuat perubahan karakter pada generasi muda hari ini. Oke, saya kembali ke Bu Hana sebagai pendidik. Tentu nggak diem kan dengan fenomena yang sekarang ini, apalagi tadi ya sudah dikatakan membuat anak itu jadi songong gitu sama guru gitu kan, dan akhirnya kita juga lihat ketika pola di sekolah dengan pola didik di rumah berbeda, orang tua ini selalu ikut campur gitu dengan pola pendidikan di sekolah gitu. Ketika anaknya ditampar gurunya, orang tuanya lapor polisi. Nah kasus-kasus seperti itu sekarang makin lama makin banyak gitu kan. Nah, apa sih sebenarnya usaha yang sudah dilakukan gitu untuk memperbaiki kondisi itu dari bidang pendidikan itu sendiri? Kan kita bertumpunya ke pendidikan ya. Hari ini yang masih bisa diharapkan sekolah sebenarnya, ketika pola asuh orang tua sudah nggak bisa diharapkan gitu. Nah, sekolah sebenarnya harapannya. Nah, apa yang sudah diupayakan selama ini? Baik, tadi menambahkan sedikit dari Bu Rina ya. Bu Ririn. Oh, Bu Ririn. Panggilannya Bu Ririn. Bu Ririn. Contoh ya untuk penggunaan medsos seperti yang lagi viral ya Bu ya, TikTok ya Bu. Iya. Itu benar-benar sangat merusak sekali Bu. Bukan cuma guru, bukan cuma murid, Gurunya ikut-ikut. bahkan gurunya ikut-ikut. Jadi kalau dibilang pendidikannya bisa didapat di sekolah, di saat orang tua nggak bisa menghandle juga gitu, susah juga Bu kalau gurunya tersebut kurang pengetahuannya tentang pentingnya penggunaan medsos untuk belajar. Oke. Gitu. Berarti kan gini, dampak negatif dari medsos itu nyerang ke semua generasi. Betul, sebenarnya. bukan cuma Gen Z. Betul. Sebenarnya. Tapi pertanyaannya kenapa sepertinya seolah-olah gitu hari ini tuh generasi Gen Z ini yang begitu luar biasa dampaknya itu. Ya. Ada faktor apa itu? Karena mungkin kalau yang sedang berjuang untuk ini ya itu Gen Z ya Bu ya, yang di sekolahan itu guru itu cuma sebagai apalagi di kurikulum merdeka gitu kan. Kalau di sekolah kita itu kan, di sekolahan itu kan yang sedang diterapkan kurikulum merdeka. Jadi pendidikan itu sepenuhnya dikembalikan kepada guru gitu, yang mengerti kebutuhan anak murid seperti apa itu sebenarnya kan sekolah apa di sini melalui gurunya masing-masing. Modul ajar pun guru yang menentukan gitu, karena tahu perkembangan anak-anak seperti apa, kebutuhan anak seperti apa. Jadi memang sebenarnya perlu dikuatkan lagi si gurunya gitu Bu. Bagaimana cara guru untuk bukan cuma mengajar, kalau mengajar kan nyampe ilmu, nyampe materi selesai. Tapi apakah guru juga mendidik anak-anaknya gitu kan? Apakah guru juga menyampaikan tentang perilaku yang santun seperti apa, terus penggunaan medsos yang baik seperti apa. Tapi bukankah begini ya Bu,
kurikulum Merdeka itu dirancang sesuai dengan perkembangan anak zaman sekarang. Iya. Sebenarnya itu kan kayaknya ya, itu dibuat untuk menyesuaikan dengan kondisi generasi hari ini yang nggak bisa disamakan dengan generasi masa lalu kan, sehingga Iya, dibuatlah, dirancanglah kurikulum itu gitu. Tapi Tapi mungkin kalau misalkan penggunaannya itu tepat ya Bu ya, penggunaannya tepat. Oh, ketika kita melihat perkembangan anak seperti ini, kita pakai fasilitas seperti ini gitu kan. Tapi ketika ternyata fasilitas itu dipakai juga untuk sesuatu yang bertiktok ria, bahkan guru ikut-ikutan bermain-main joget-joget seperti itu kan yang benar-benar merusak. Jadi kata anak murid mungkin seperti ini, gurunya aja seperti itu gitu. Gimana kok? Kan ada nggak kebalik tuh, ada gambaran begini, guru itu menyesuaikan. Jadi ketika dia supaya bisa ngerangkul muridnya, maka gurunya itu ngikutlah apa sih yang menjadi ininya murid supaya bisa ngerangkul mereka, mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Gimana tuh? Modelnya gitu ya. Iya, gitu ya kalau iya Bu, betul. Tapi balik lagi tadi saya bilang, gurunya jangan juga ikut-ikutan jadi, mohon maaf nih ketika saya sebut nama TikTok gitu ya, gurunya ikut-ikutan joget, ikut-ikutan melet-melet, lidahnya, itu kan fenomena seperti itu Bu. Jadi bukannya guru merangkul anak murid, ini jadi kayaknya guru ketularan anak murid. Guru pun nggak mau kalah muda. Di sini bukan saya menyalahkan guru ya Bu. Jadi sebaiknya merangkulnya tuh mungkin bisa dengan sesuatu yang lebih bermanfaat gitu, penggunaan TikTok untuk lebih bijak seperti itu. Jadi yang saya lihat memang guru-guru sekarang itu atau pendidik-pendidik sekarang itu lebih memang benar dia mendalami anak murid seperti apa gitu kan. Cuman kebablasan sehingga muridnya sendiri ketika mau dirangkul atau mau dinasehatin atau mau diajak diskusi atau apa, suka anak murid sekarang kan pinter Bu, suka ngebalikin. Guru kita aja seperti itu gitu kan. Nah, jadi berlaku pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya Allah. Nah, jadi yang mungkin bisa, yang saat ini menjadi andalan ya Bu ya, memang tadi yang balik lagi di kurikulum Merdeka, benar, lihat perkembangan anak murid, maka sebaiknya kita sebagai pendidik, saya sebagai pendidik, teman-teman sebagai pendidik, itu juga harus bisa untuk mempelajari bagaimana sih kebutuhan anak gitu yang tentunya dapat kita arahkan. Bukannya malah kita fasilitasi anak untuk berbuat yang sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan gitu. Oke, artinya bisa nggak dikatakan bahwa sebenarnya kurikulum Merdeka ketika menyerahkan itu kepada guru itu tidak lebih baik hasilnya? Iya. Bisa dikatakan begitu? Karena sangat tergantung pada si kualitas si guru ya? Iya benar. Iya benar, bisa dikatakan sebenarnya harusnya dievaluasi sih Bu. Jadi setiap sesuatu kebijakan, yaitu kita katakan kebijakan yang dipakai di sekolah itu sebaiknya ada kalanya, secara berkala untuk dievaluasi apakah kurikulum ini bisa dilanjutkan atau tidak gitu ya. Karena banyak juga yang mengatakan bahwa kurikulum sebelumnya itu lebih baik gitu. Kurikulum sebelumnya itu nggak selamanya tadi mengikuti perkembangan anak murid gitu. Tapi kita lihat lagi, kalau saya di SMK kita juga harus lihat nih bagaimana kebutuhan di industri seperti apa gitu. Kalau kita ngikutin perkembangan anak murid, nanti ketika anak murid lulus nggak akan kepake Bu di perusahaan. Jadi makanya kita sebaiknya di link and match kan, atau padankan kebutuhan anak murid itu yang untuk kebutuhan juga di dunia industri. Jadi penggunaan medsos yang nggak perlu, nggak penting gitu kan, yang sifatnya hanya untuk happy atau menyalurkan hobi lah gitu, itu sebaiknya dibatasi gitu kan. Jadi penggunaan medsos tadi, gadget sebagai alatnya, kita bijak kalau memang medsosnya itu tidak diperlukan ya nggak usah kita pakai, tapi gadget sebagai alat informasi, mencari informasi yang
kita nggak tahu, sebagai jendela informasi yang sangat bermanfaat, baik boleh kita pakai. Iya, berarti upaya penyelamatan generasi yang dilakukan melalui bidang pendidikan khususnya dengan kurikulum ini sampai sekarang boleh dikatakan kita belum lihat ada hasil yang signifikan gitu ya untuk menyelamatkan generasi ini gitu. Mungkin selain kurikulum barangkali ada upaya lain gitu. Kalau saya pribadi mungkin lebih ke pemahaman anak terhadap agamanya, Bu. Jadi diperkuat lagi tauhidnya, baik dari guru secara personal itu. Iya, jadi pendekatan personal. Orang tuanya pun sama. Jadi diperbanyaklah kajian-kajian agama. Mungkin juga di rumah orang tuanya pengetahuan agamanya kurang atau tidak, bahkan mungkin tidak pernah sama sekali ikut kajian-kajian gitu kan. Jadi berdasarkan pengetahuan yang dia bawa aja dari dia kecil dari sekolah gitu. Jadi nggak diterapkan ke anaknya atau di keluarganya. Begitu juga si anak. Cuma kalau mengandalkan pelajaran agama aja di sekolahan kan sangat minim, yang cuma 2 jam setiap pekannya. Sementara kebutuhan anak akan agama itu kan sangat besar gitu, Bu. Jadi dikuatkan dulu akidah anak, pengetahuan anak tentang tauhid. Baru setelah itu pelan-pelan, kalau tauhidnya udah bagus, kalau akidahnya udah bagus gitu, untuk mengajarkan anak bermuamalah itu mudah. Jangan ajarkan muamalah dulu gitu kan. Contoh seperti pergaulan ya, Bu, berkawan. Kita ngelarang anak nggak boleh, tapi anak nggak tahu tuh dasarnya apa nggak bolehnya itu. Jadi ketika nggak ada gurunya, dia bebas gitu, karena takutnya sama aturan sekolah bukan sama aturan agama. Berarti secara pendekatan personal itu diharapkan para guru ataupun mungkin orang tua bisa memasukkan nilai-nilai agama gitu. Berarti masih dipandang nilai-nilai agama itu salah satu unsur penyelamat bagi generasi kita gitu ya? Oh iya, sangat gitu ya? Iya, benar, sangat setuju. Memang sangat diperlukan gitu. Karena kalau ilmu tanpa agama itu buta. Iya, betul. Baik, sekarang saya beralih ke Bu Susi ya. Maaf Bu Susi, kalau tadi secara formal ya dari pendidikan sekolah itu sudah dilakukan. Kemudian secara informal juga tadi mungkin sebagian ya personal dari guru-guru atau orang tua secara personal mereka melakukan upaya penyelamatan, mungkin dalam bentuk parenting sekarang juga marak gitu ya. Tapi kan ada juga nih, kalau tadi Bu Susi mengatakan ada algoritma yang membaca keinginan ketika kita nuliskan keyword gitu ya. Memungkinkan nggak misal kita menuliskan keywordnya itu nilai-nilai Islam gitu, itu juga kita algoritma itu langsung membaca dan kemudian muncul di sekitar kita hal-hal yang berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Apakah itu juga berlaku yang sama gitu dengan tadi nilai-nilai agama itu? Memungkinkan, karena kan algoritma itu kan membaca dari perilaku apa yang kita kerjakan kesehari-harinya dan kebutuhan kita di digital. Karena kan contohnya di jalan sosial media platform aja ya, karena kan platform itu banyak ya, contohnya kayak website gitu, kayak platform lainnya. Kalau untuk yang tadi Bu Ririn sampaikan itu kan dari pola pikir gitu ya, kayak mindset gitu, dari pola pikir. Kembali lagi ke penggunaan ya. Jadi kemudian yang Bu Esti tadi sampaikan ini kan gadget gitu ya. Gadget itu ya emang tidak salah sebetulnya diciptakan, itu emang tergantung penggunanya. Contohnya kayak dua mata pisau gitu. Ketika digunakan kita menggunakannya yang hal positif atau yang negatif gitu. Jadi kalau misalkan kita yang ke arah kita contohnya menggunakan keyword searching yang ke arah yang lebih positif gitu, ya dia akan melihat perilaku kesehariannya kita juga. Dan ketika ngefilter gitu ya, ngefilter atau informasi ya, informasinya itu ya dia akan mengcrack apa yang nggak kita sukai, dia nggak akan munculkan
gitu. Makanya kan diperlukan kontrol itu ya perlu gitu. Jadi sebetulnya kontrol bukan hanya dari orang tua aja, yaitu perlunya kita itu cyber itu kan perlu itu Bu. Itu kan banyak ya serangan-serangan dunia maya gitu, dunia maya khususnya, yaitu regulasi sebetulnya, kembali ke regulasi. Karena sekarang kan banyak sekali ya, bukan boleh mencontohkan ya negara-negara yang emang menstop untuk anak-anak sampai lulus SMA ya di sana itu ya itu tidak boleh, jangankan main sosial media, gadget pun juga tidak boleh. Karena kenapa? Karena mereka meyakini bahwa generasinya mereka itu adalah potensi untuk negara tersebut juga gitu, potensi dengan negara tersebut. Bukan berarti ketika kita tidak boleh menggunakan digital maka anak itu akan gaptek, tidak akan melihat apa yang terjadi saat ini. Karena kan dunia digital itu pemanfaatannya banyak melalui platform yang lain. Contohnya kayak kita misalkan melihat website itu kan tertentu apa yang kita gunakan ya. Contohnya kita menggunakannya yang Muslimah Jakarta gitu ya. Muslimah Jakarta ini keywordnya kesehariannya atau polanya itu emang di motivasi atau sharing and caring gitu, di bidang edukasi tentang akhlak atau tentang pemikiran gitu, tentang pola, maka itu akan terbentuk gitu. Jadi intinya kembalinya ke situ. Jadi sebenarnya bisa digunakan. Betul, jadi bisa digunakan dengan baik, karena kita juga tidak boleh menutup mata bahwa dari sosial media pun juga bahwa kita mendapat informasi-informasi yang banyak yang positif. Bahkan mungkin orang yang nggak mengenal pendidikan agama atau pendidikan banyak yang hijrah ya, betul konten, gitu. Banyak yang hijrah yang melihatnya dari gara-gara konten. Kalau misalkan kita menutup diri juga, tidak mau bersosial media ataupun tidak mengenal update digital, ya kita juga tidak melihat informasi, karena informasi saat ini contoh televisi itu kan terbatas ya, dari segi waktu, dari segi kualitas, dari segi pemahaman atau apa sih namanya, bukan mendasar ya, deskripsi visi misinya mereka kan berbeda gitu ya. Tetapi kalau di sosial media itu emang apapun informasi yang kita inginkan melalui hal kecil, basically kehidupan, kebutuhan, bahkan sandang pangan, pendidikan, semua itu ada di sosial media ataupun di digital. Nah makanya itu emang dari penggunaan, karena banyak sekali nilai-nilai positif sebetulnya dari digital itu yang memberikan pemikiran kita gitu, melalui algoritma tersebut. Jadi berarti, itu kembali gitu tuh. Artinya salah satu upaya penyelamatannya itu bisa juga dengan menegaskan arus informasi yang positif. Ya tadi nilai-nilai agama dimasukkan ke dalam konten-konten itu, sehingga bisa mempengaruhi ke pemikiran generasi muda juga gitu ya. Nah tapi kan kalau kita lihat kadang-kadang nih ya, kalau tadi agak kurang sinkron nih Bu dengan tadi yang disampaikan bahwa teknologi ini tuh dibuat sesuai dengan visi dari pembuatnya. Nah kalau ternyata ini masih juga bisa kita pakai gitu tanpa ada barrier gitu, dan yang menggunakan juga mungkin lebih banyak jumlahnya, maka ini justru bisa berbalik arah kan untuk memukul mereka. Nah tapi kan itu menurut saya sesuatu yang nggak mungkin ya, kalau tadi dikaitkan yang disampaikan oleh Bu Ririn bahwa bagaimana caranya supaya mereka bisa menghasilkan pundi-pundi uang melalui ini, kan nggak mungkin gitu. Mereka tuh mau rugi gitu, rugi secara generasinya, rugi juga secara cuannya kan gitu. Nah, apakah memang benar tidak ada barrier sama sekali ketika konten-konten yang berisi nilai-nilai Islam itu masuk di dalam media sosial? Kalau menurut Ibu bagaimana? Ada, pastinya ada, karena yaitu yang disampaikan tadi ya, pencipta konten gitu ya. Pencipta konten itu kan pasti memilikinya benefit ya, benefit dari situ, menghasilkan atau tidak, merugikan atau tidak gitu. Pasti kalau barrier itu kan pasti ada. Otomatis contohnya kayak misalkan kita sering sekali melihat atau mempublish sesuatu yang emang agak sensitif gitu, pasti itu ada penguncinya atau ada locknya gitu. Jadi tetap ada barrier? Ada, pasti ada. Karena kan yang memiliki, ya itu ya regulasi itu Bu. Yang kembali yang regulasi, karena kan dalam setiap sesuatu atau something itu pasti kan ada
pemilik gitu ya. Terus Berarti sekalipun teknologi itu nggak bersih dari kepentingan. Oh enggak sih, pastinya ada. Karena kan di balik setiap itu pasti ada ada nilai kan, value-nya bagi mereka itu apa gitu. Kalau bagi mereka value kan, apalagi kan sekarang yang sekularisme itu kan pemikirannya kan emang itu kan keuntungan, tidak melihat yang ruginya siapa yang melihat gitu. Pokoknya pencipta konten itu akan masuk ke yang algoritma polanya si tersebut, contohnya yang receh, kata yang receh, mau itu receh ada nilai positif atau tidak, yang penting menghasilkan keuntungan untuk si perusahaan ini kan pasti ada company ini di sini, itu kan pasti ada perusahaan. Nggak mungkin nggak ada platform, itu pasti ada perusahaannya, dan mereka itu kan pasti memiliki pola-pola tertentu gitu. Hanya kita kan bisa mengantisipasinya. Kenapa nggak kita gunakan juga algoritma tersebut untuk hal yang positif? Mereka aja bisa menciptakan konten, ya kita juga bisa menciptakan konten sesuai kebutuhan pola itu. Karena kan dari perilaku itu kan dari pola pemikiran seorang tersebut. Mereka punya barrier. Ya harus dibalance kan. Makanya itu kan kita dengan adanya harus ada balance. Betul yang Ibu itu kan kurikulum tersebut ya mungkin pengaruh gitu ya ke jangankan pelajarnya, pengajarnya pun juga terpengaruh gitu, karena emang dari pola. Yang polanya sekarang kan apa-apa yang harus FYP. Betul ya Bu? Dan di situ pasti ada cuan Bu. Pasti ada materi dan ada pasti duniawi. Duniawi itu apa? Butuh validasi. Flexing butuh validasi. Terus ketika kita mau usaha menghasilkan duit, contohnya kayak affiliate atau kayak ini kan itu juga butuh. Nah, dengan adanya seperti itu sekarang orang kan pemikirannya, contohnya generasi boleh mungkin nyesipin di sini ya. Saya nggak usah sekolah tinggi-tinggi, ngapain, saya lebih baik jadi konten kreator aja. Betul, karena kan memang betul cita-citanya anak sekarang itu ya. Iya, cita-citanya anak sekarang kan seperti itu. Karena pola pikir dari pemikiran, jadi apa yang mereka lihat instan real life yang ada saat ini, ya itu gitu, saya harus jadi itu. Makanya kembali lagi emang jati dirinya pengguna sosial media itu sekarang itu bukan dirinya sebenarnya sebetulnya. Apa yang di depan kamera atau di depan sosial media, yang di belakang itu kita tidak mengetahui aslinya. Makanya kan emang perlunya regulasi itu buat kebijakan, karena kan yang memiliki kebijakan itu bukan kita. Kita kan hanya user aja gitu, user friendly aja gitu, pengguna ya, buyer juga pengguna di situ. Tapi yang memiliki kebijakan dan regulasi, nah pentingnya di situ yang memiliki regulasi yang mengarahkan algoritma ini mau kemana, yaitu harus memilih lock, jadi kunci, gitu. Jangan sampai ya udah ini menghasilkan perusahaan kita, ya udah pokoknya sebar aja. Contohnya kayak bukan pinjol ya, kayak apa namanya, judi online kayak gitu kan, itu sebetulnya bisa diantisipasi dengan adanya cyber. Gitu. Berarti butuh pemegang regulasi. Butuh sekali. Cuman saya masih ada satu hal yang agak mengganjal ya. Tadi mungkin pergerakan di media sosial untuk nilai-nilai itu kan nilai-nilai yang baik ya, dalam tanda petik ya, nilai-nilai positif itu sebenarnya juga berseliweran di tengah-tengah Gen Z gitu. Dan kita lihat beberapa pergerakan mahasiswa atau pergerakan anak-anak muda itu terpengaruh awalnya dari sosial media gitu. Nah, seperti mungkin beberapa kasus belakangan ini ya, dulu kalau di Indonesia itu kan ada yang hashtag kabur aja dulu, hashtag Indonesia gelap. Nah itu kan kerjaannya anak-anak muda gitu, dan itu terpicu gitu dengan pergerakan yang ada di medsos gitu. Artinya upaya-upaya untuk mengembalikan generasi, masih ada loh generasi yang masih berpikir kritis seperti itu ada gitu, nggak semua generasi buruk gitu. Betul. Nah cuman kan begini, sebenarnya kita lihat ada generasi yang masih lurus begitu, cuman kita lihat pergerakan mereka itu nggak stabil, muncul, ntar nggak lama hilang gitu, ntar muncul lagi, hilang lagi gitu. Nah jadi apa sih sebenarnya menurut Bu Ririn nih yang harus ditanamkan supaya pergerakan generasi untuk mengubah kondisi generasi yang rusak hari ini dalam hampir seluruh sektor ya, itu bisa stabil gitu, stabil dan mungkin terus meningkat ya, gimana?
Ya, ya memang kalau tadi banyak ya dipaparkan dari sisi posisi teknologi tadi ya, posisi gadget di Gen Z seperti apa yang akhirnya saya awal juga saya bilang kan mereka terlahir di era digital ya, dan mereka terus terekspos ya dengan informasi-informasi digital. Jadi akhirnya membentuk karakter-karakter yang seperti itu ya, yang mereka tidak fokus, mereka sulit berpikir runut ya, mereka maunya instan. Betul, mereka maunya instan. Kemudian ketika diajak berpikir yang agak berat sedikit aja Bu ya, dalam arti misal kita membicarakan hakikat kehidupan manusia itu langsung skip gitu ya. Jadi iya, secara karakter itu kan mereka bisa men-skip tadi ya Bu ya, ketika ada konten-konten yang mereka nggak suka gitu ya. Nah, dan parahnya itu ya standar mereka, standar suka atau tidak sukanya mereka pada sebuah konten itu tidak berlandaskan pada Islam tadi gitu ya Bu ya, karena terbawa arus sekuler kapitalis itu ya Bu ya, yang masuk terus di sosial media. Nah, tapi ada gitu ya, ada generasi-generasi yang dia istilahnya masih berupaya untuk stay on the track gitu loh Bu ya. Mereka melihat bahwa kok seperti ini gitu ya, ketika misal ya dalam Al-Quran disebutkan kaum muslimin itu sebagai khair ummah ya, sebagai umat terbaik gitu, tapi mereka melihat realitanya kok kayaknya berbanding terbalik gitu ya. Itu kan ya faktanya, mereka melihat kok tidak sesuai dengan apa yang Allah sebutkan dalam Ali Imran itu ya Bu ya, 110 ya. Nah, itu mereka berupaya untuk tadi stay on the track, berupaya untuk mereka tetap memegang idealisme mereka gitu ya. Nah, hanya ada generasi-generasi yang tadi terbawa arus ya. Kalau saya lihat ya, memang lingkungan hari ini tidak kondusif bagi mereka untuk bisa tetap stay on the track. Dalam arti generasi kita hari ini ya, kalau tadi saya bilang perkembangan teknologi yang pesat ini, masalahnya ada di sistem sekuler ini, hidupnya itu di dalam sistem hari ini gitu, sehingga generasi kita itu hidup pada lingkungan yang tidak kondusif bagi mereka untuk bisa stay on the track gitu Bu ya. Nah, lingkungan tadi ya yang seperti itu yang akhirnya membuat ketika mereka berusaha untuk memegang teguh gitu ya prinsip mereka, idealisme mereka, ya maka mereka akan mudah goyah tadi gitu loh. Mereka mudah akhirnya terpapar dengan arus kapitalisme tadi gitu. Nah, kalau saya lihat memang jadi ada 3 poin yang saya coba kritis ya Bu ya. Satu, tadi ada pengaruh kolonialisme sosial digital tadi gitu ya, bagaimana ada upaya secara sistematis menjajah pemikiran mereka. Kedua, mereka dimasukkan sistem pendidikan yang basisnya sekuler kapitalis tadi, pendidikan yang tidak berlandaskan pada akidah Islam. Kan kalau kita lihat ya Bu ya, visi misi pendidikan itu sebenarnya apa sih? Untuk membentuk kepribadian yang baik, ya dong. Kenapa orang akhirnya belajar ya? Kenapa orang akhirnya sekolah? Itu kan dalam rangka membentuk kepribadian mereka yang sesuai dengan apa yang mereka yakini, gitu. Nah, tapi kurikulum hari ini justru membuat kualitas generasi kita jauh dari akidah Islam. Gitu, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mereka pun generasi kita hari ini dihantam oleh tekanan hidup yang luar biasa Bu. Gitu. Jadi satu sisi secara kualitas internalnya itu mereka tidak kuat ya, mereka terbawa arus. Kemudian di sisi yang lain mereka dihantam oleh tekanan ekonomi yang luar biasa, tekanan ekonomi, tekanan politik, tekanan sosial ya, interaksi dengan sama manusia. Kita mungkin lihat tadi kasus perundungan ya Bu ya. Jadi mungkin mereka ketika datang ke sekolah ya niat memang untuk belajar, tapi karena lingkungan yang tidak kondusif, ada saja orang-orang yang tadi ya berbuat tidak yang mereka membuli, jadi akhirnya generasi kita tuh dihantam dari berbagai sisi gitu loh Bu. Gitu, kebayang ya maksudnya. Makanya kenapa saya bilang memang ada satu, mesti ini tuh kayak udah sistemik gitu loh Bu. Kebayang
benang kusut gitu ya. Ya, Susah gitu. betul. Jadi Betul. karena tadi banyak sekali faktor-faktor yang menghantam generasi itu, akhirnya individu-individu yang berusaha untuk idealisme, maksudnya memegang idealismenya itu, Bu, pada akhirnya akan bisa goyah ketika tidak hidup dalam lingkungan yang kondusif. Karena pada dasarnya ketakwaan individu ya, dia menjadi pribadi yang baik, yang bertakwa itu nggak cukup ketika tidak ada kontrol masyarakat, ya kan? Ketika tidak ada peran negara yang mengkondisikan agar generasi ini tadi tetap stay on the Kembali ke track. regulasi, Benar. gitu. Tidak ada peran negara yang akhirnya membuat mereka itu tetap bisa memegang idealisme mereka. Nah, ini yang yang saya lihat luar biasa, tekanan pada generasi kita hari ini itu luar biasa. Karena kita memang tidak bisa akhirnya menyalahkan mereka saja, Bu. Betul. Mereka tadi saya bilang terlahirnya udah di Sistem kondisi yang seperti gini ya, udah digital. betul, udah lahirnya dia yang begini kan ya. Kemudian tidak ada yang bisa mengontrol mereka, nggak ada yang bisa menciptakan lingkungan yang kondusif. Jadi serba salah juga, mereka dilema pada akhirnya. Jadi yang awalnya kita gemes dengan generasi muda, ini jatuhnya sekarang kasihan. Ternyata mereka korban gitu. Nah, pada hakikatnya sebenarnya mereka tuh korban, gitu, bukan pelaku. Sebenarnya mereka korban dari tadi algoritma yang seperti itu, yang media itu. Iya, betul. Berarti kalau seperti itu gimana nih meluruskan kembali benang kusut ini? Apa Ya. coba yang bisa mungkin kita usulkan, kita mungkin buat inspirasi juga, gimana kalau menurut Bu? Ya, kalau saya melihat gini, Bu, untuk kita bisa merubah merubah karakter, merubah kebiasaan generasi kita hari ini ya, yang tadinya mungkin mereka suka ya tadi ya, yang receh-receh gitu ya, atau sesuatu yang penting bisa menghasilkan cuan gitu ya. Nah, itu yang harus kita ubah terlebih dahulu itu memang dari sisi pemikirannya, Bu. Pemahaman mereka. Pemahaman tentang bagaimana, kalau saya berbicara hakikat kehidupan tadi, Bu. Oh, berat itu. Karena gini, Bu, ketika seorang manusia itu dia memahami siapa yang menciptakan dia, tujuan dia diciptakan untuk apa, dan akan kemana dia setelah itu, dalam arti setiap yang dia lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban, maka dia akan bersikap, bertingkah laku sesuai dengan tuntunannya kan, Bu. Gitu, dalam arti pola sikap itu sangat bergantung sama pola pikir. Makanya kalau pola pikirnya sudah berstandarkan pada Islam, maka pola sikap dia otomatis pasti akan Islam, Bu. Karena satu paket ibaratnya. Tapi kan realitanya hari ini orang kayaknya baik pola pikirnya, ternyata pola sikapnya dia nggak sesuai dengan Benar, Islam. karena tadi Karena lingkungan. betul, tidak Jadi- sekedar. Jadi pemahaman yang kita berikan itu memang tidak sekedar bagaimana fokus ke dia memperbaiki individu dia saja. Tapi Tapi- bukan sekedar perbaikan individu. Benar, tapi bagaimana berusaha untuk juga memperbaiki lingkungannya, memperbaiki Circle, masyarakatnya, dan memperbaiki masyarakat itu kan berkaitan dengan apa? Aturan yang ada di lingkungan itu, Oh. aturan atau sistem Balik yang lagi, diterapkan. regulasi. Iya, Bu. Jadi makanya saya melihat memang para negara ya, yang dalam arti dia ini punya solahiyah terbesar ya, punya kewenangan terbesar untuk menerapkan sebuah aturan ya, untuk mengkondisikan lingkungan yang kondusif tadi, itu memang ada di negara tadi, gitu. Karena sistem itu pada akhirnya kan memang mungkin diawali dengan paksaan ya, untuk dia mau tunduk gitu. Tapi ya lama kelamaan ketika masyarakat terbiasa ya, dan tadi ya didorong dengan ketakwaan individu bahwa ada konsekuensi keimanan untuk terikat pada hukum-hukum Allah, maka mereka akan dengan sendirinya berbuat itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah.
akan menjadi peradaban yang hakiki juga di situ ketika polanya sudah kalau saya ini ya nambahin, ketika pola kita sudah tertanam dengan baik, ruang lingkupnya juga sudah ikut serta support system di situ gitu, maka ya peradaban itu ya akan ada gitu, akan berubah juga gitu. Peradaban kayak arah yang lebih positif khususnya ya, maksudnya yang Islami itu gitu. Jadi dari pola pikir yang sudah berubah ya, kemudian itu akan mempengaruhi pola sikap, yaitu muncul semangat untuk dia melakukan perubahan. Kan gitu Bu. Tapi catatannya itu tidak bisa individual. Benar. Nah, makanya tadi semangat dia untuk merubah itu gitu ya, dia akan mencari nih mana wadah yang bisa dia gunakan. Dia akan mencari komunitas. Iya kan? Dia akan mencari komunitas, bagaimana komunitas ini bisa membantu dia yang punya visi misi yang sama untuk merubah kondisi generasi hari ini. Karena memang dia tidak bisa bergerak sendiri. Dia tidak bisa merubah sendiri, dia butuh satu komunitas yang sama-sama dengan dia bisa memperjuangkan apa yang ingin dia ubah. Dan sekarang kalau kita lihat komunitas-komunitas itu kan juga lumayan banyak ya. Betul ya. Komunitas mengarah kepada Islam, mereka juga bergerak melalui platform media digital gitu. Artinya sebenarnya generasi muda hari ini tuh mereka sebagian juga menyadari bahwa mereka itu kondisinya sangat terpuruk gitu dengan berbagai serangan gitu ya. Nah mungkin ya ke Bu Hana nih, kalau itu tadi kuncinya harus melakukan apa tadi perubahan di pola pemikirannya gitu. Apakah ada peran sekolah sebagai wadah untuk mendidik generasi dalam mengubah pola pemikiran generasi ini? Ya, memang benar ya Bu, kita tuh sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja ya. Kalau di pendidikan, peran sekolah itu sendiri memang mungkin lebih ke mengawal anak-anak, baik dari segi mereka bergaul, dari segi mereka beribadah, seperti contohnya ketika anak-anak dibiasakan untuk sholat berjamaah, dan dikawal oleh guru-guru. Terus ada kajian-kajian yang kalau bisa disisipkan untuk dijadikan ekstrakurikuler gitu kan. Lalu juga dikawal juga bagaimana kurikulum yang dipakai gitu Bu. Jangan kita juga sebagai pendidik menelan bulat-bulat gitu ya Bu ya, tapi tetap kita filter, kritis ya Bu ya. Kita kritis sebagai pendidik, kita kritis supaya sejalan nih Bu apa yang visi misi yang kita mau, visi misi sekolah itu sesuai dengan visi misi yang memang pemerintah mau, tentang apa yang memang pemerintah buat untuk anak-anak gitu. Memang kan anak-anak satu-satunya, mungkin dibilang satu-satunya pendidikan yang terdekat anak-anak itu di sekolah gitu. Nah intinya sih sebagai guru kita kawal supaya anak-anak kita kawal dan kita arahkan, mana yang memang perlu kalian hindari, mana yang memang perlu kalian ikuti gitu kan. Jadi tentang pemahaman agama juga, jadi mereka tetap ditambahkan nilai, kalau perlu ya pendidikan agamanya lebih ditambahkan. Ya. Artinya berarti kalau kita mau mengubah pola pemikiran anak di sekolah, yang itu memang harusnya, memang begitulah fungsi sekolah gitu ya, menanamkan pemikiran yang baik pada anak, itu juga membutuhkan program regulasi dari pemerintah gitu ya, untuk bisa melakukan itu. Misalnya kayak tadi contohnya jam pelajaran agama ditambah. Nah itu kan kalau tidak ada ketok palu dari regulasi dari pemerintah nggak bisa kan? Betul. Ya, kan? Nah jadi memang anak-anak itu kan memang sepertinya tuh lebih takut sama aturan sekolah daripada aturan agama. Nah jadi sebaiknya diselaraskan nih Bu, antara peraturan pemerintah atau peraturan sekolah itu diselaraskan dengan agama.
Jadi anak-anak itu memang sekolah dulu lah jadi tameng nih, gitu kan. Tapi sekolah itu merupakan aturan sekolah itu nggak jauh dari nilai-nilai agama gitu Bu. Tetap semua dikembalikan kepada hukum Islam. Jangan tadi sekuler gitu kan, sehingga anak-anak tidak bisa membedakan gitu mana yang ketika misalnya contoh dalam toleransi, bicara toleransi, kita harus toleransi terhadap agama lain gitu kan. Tapi toleransi bagaimana? Toleransi yang kebablasan. Nah, jangan sampai kita kebablasan gitu mengajarkan tentang toleransi. Karena kan dalam Islam itu contoh dalam perayaan hari besar agama gitu kan, kita nggak boleh ikut merayakan. Tapi atas dasar toleransi itu kita diminta untuk menghargai, menghormati, bahkan mungkin ada beberapa cerita yang sudah ada beredar juga kan Bu, bahwa kita sangat yang kemarin di Istiqlal itu Bu, yang ada pernyataan Menak bukan yang akan merayakan gitu? Iya. Pernyataan Menak yang akan merayakan Natal ya. Seperti itu. Nah, jangan sampai itu ikut masuk ke sekolah gitu Bu. Karena ya bahaya juga kalau sampai anak-anak kok malah diajarkan seperti itu. Jadi kok berbeda antara ajaran agama Islam dengan ajaran agama di sekolah. Jadi bingung gitu muridnya. Iya, jadi itu kan contoh yang contoh yang kelihatan gitu ya. Artinya kan berarti harus selaras itu pendidikan di rumah, pendidikan di sekolah dengan kebijakan negara. Gitu. Itu harus selaras supaya terbentuk pola pikir si anak ini. Harus kompak lah gitu. Harus kompak. Ke Bu Susi, apa nih peran kalau ini udah kompak banget gitu? Ada nggak peran dari medsos nih? Masih dilihat nggak peran medsos ini? Kalau mereka udah kompak banget, orang tuanya, sekolahnya gitu ya. Bondingnya itu udah ada gitu ya. Bonding dari keluarga misalkan sudah kuat gitu ya. Terus pondasi dari pola pikirnya juga sudah kuat gitu ya. Ya peran dari sosial media itu masih diperlukan nggak? Penderasan tadi, arus nilai-nilai yang positif itu sangat sekali, maksudnya sangat penting atau masih butuh itu, karena kita itu untuk menyebarkan atau mempublishing ya, kalau di konten itu untuk publishing sesuatu informasi itu kan yang paling cepat melalui sosial media ya. Dengan adanya mungkin sudah bondingnya atau sudah keselarasannya itu sudah ada, justru untuk sosialisasi atau untuk menginformasikan itu lebih mudah gitu. Apalagi sosial media itu justru lebih sering didengar atau dilihat sama generasi jadi dibandingkan ketika kita menyampaikan, contohnya kayak saya misalkan gitu ya di kelas gitu dengan mahasiswa atau apa, saya suka menyampaikan ingat jejak digital itu sangat kuat. Kadang saya suka ingat jejak digital itu sangat kuat karena kita itu kan berinteraksi bukan hanya kita saja, maksud ruang lingkupnya kecil atau circle-nya kecil, tapi kita luas itu kenapa? Mungkin kita bisa nanti ketika sudah, contohnya kayak sekolah gitu kan, lulus pasti kan punya kehidupan gitu yang sebenarnya gitu, dunia nyata. Kalau sekolah itu kan mungkin masa-masa bondingnya itu kan kuat ya, dari guru maupun dari orang tua. Nah kalau sudah lepas dari pendidikan ya mereka kan menjelajahi dunia yang sebenarnya gitu. Nah itu kan jejak digital itu sangat kuat. Saya selalu memberikan nilai yang value buat mereka, yang positif. Kita harus pinter-pinter mengadopt perkembangan digital yang sangat pesat ini tuh dengan nilai-nilai apa, nilai-nilai kehidupan kita tuh nanti mau kemana, kamu itu sukanya di bidang apa, passionnya apa, tetapi arahin ke yang lebih positif gitu. Jadi itu sangat signifikan sekali sebetulnya kebutuhan digital ini diarahkan ke yang lebih baik gitu. Apalagi regulasinya mendukung gitu. Regulasinya mendukung itu apa? Karena pemerintah juga kalau misalkan terus-terusan tidak memperbaiki regulasi yang ada, nanti kan korbannya kan emang masyarakat kita juga kan, generasi kita juga. Nah sedangkan generasi, contohnya kita kan ada bonus demografi gitu ya, kita di tiga itu terjadi atau tidak gitu ya, di tiga ini kan udah mau 2026 nih sebentar lagi gitu.
Nah itu kan dari pola pikir. Nah kenapa mungkin negara-negara lain sekarang awareness terhadap empati atau simpati terhadap perkembangan teknologi, karena itu akan berkaitan dengan generasinya mereka juga. Nah sekarang kita harus melek juga. Nah kalau tidak regulasinya belum melek atau belum support ke yang hal-hal yang lebih baik, ya mungkin dari arah, karena kita kan sekarang ada kampus namanya dari kurikulum Merdeka itu kan berdampak gitu ya. Betul, kampus berdampak, ataupun itu kan berkaitan dengan Merdeka juga ya Bu ya, di sekolahan. Nah, mari kita gunakan hal itu gitu, karena itu kan ada mereka punya konspirasi, ya kita juga harus memiliki konspirasi. Konspirasi itu apa? Kan si guru ini tuh sebetulnya role model, lebih mudah untuk menyampaikan ke siswa. Ketika jejak digital mau positif, maka hasil pun nanti akan positif. Berarti gitu. kita masih bisa ketika tadi selaras antara pola pendidikan di rumah, di sekolah, dan juga regulasi, nah ditambah dengan syiar dakwah gitu ya, melalui konten-konten positif. Ini akan membuat generasi itu tervalidasi, aku udah berada di jalan yang benar, harus mengikuti, dia nggak bisa ngadu karena semuanya sama nilainya gitu ya. Iya. Oke. Dan dijadikan public figure atau sosok itu yang emang mereka, karena sekarang itu butuh figur atau sosok ya yang mereka emang suka gitu, yaitu influencer itu yang emang penting sekali. Makanya jangan khawatir generasi-generasi yang kreatif saat ini gitu, mari kita gaungkan, mari kita publishing sebanyak-banyaknya di dunia digital agar algoritma itu membaca. Karena kalau sering dibaca, sering di searching, sering di itu akan polanya akan merubah juga. Contohnya dari sekian ribu pengguna, misalnya kita berapa juta gitu pengguna itu kan, kalau menurut analisis ya, pengguna itu kan di 2 jutaan ini juga kalau yang signifikan gitu, yang produktivitasnya di digital, ya itu gunakan sebagai itu minimal 60%-nya gitu ya, 40%-nya mungkin terkontaminasi dengan itu, 60%-nya itu kan akan membaca si algoritma tersebut juga, karena sistem itu kan walaupun dibuat oleh manusia, dia akan membaca juga keseharian atau keselarasannya pola yang sehari-harinya digunakan manusia itu sendiri, atau buyer ataupun terafiliasinya. Oke. Terakhir untuk Bu Ririn ya, gimana menyelaraskan PR besarnya ini masih belum terurai ya. Idealnya memang semuanya harus selaras gitu, cuman bagaimana menyelaraskan? Oke, kalau tadi usaha generasi sendiri yang sadar sudah ada, keluarga yang sadar ada, guru yang sadar ada, kan tinggal ujungnya ini bagaimana membuat regulasi itu bisa selaras dengan apa yang menjadi harapan kita. Gimana nih? Berat ya. Nah kayak gini-gini harusnya didiskusi ya di generasi ya. Ya, memang kalau melihat dari sisi permasalahan yang ada di generasi hari ini ya Bu ya, kita tidak hanya memandang dari satu sisi. Maksudnya generasi itu sendiri secara individual ya. Tapi kita harus perhatikan kan lingkungan yang mereka hidup di dalamnya, kemudian aturan yang diterapkan hari ini. Nah, itu kan kita lihat secara keseluruhan. Berarti apa? Masalah generasi hari ini sifatnya sudah sistemik kalau boleh saya bilang. Gitu. Maksudnya memang kena ke seluruh aspek kan Bu ya. Nah maka ketika masalahnya itu sudah sistemik, kita pun butuh solusi yang sistemik. Ya harus apple to apple. Gak bisa masalah sistemik tapi solusinya parsial misalkan, gak akan kena. Gitu. Jadi masalah sistemik, masalah sistemik, solusi pun harus sistemik gitu ya. Nah maka kalau tadi saya sampaikan bahwa akar masalah ya dari kerusakan generasi kita hari ini adalah karena diterapkannya ya sistem sekuler kapitalisme ya, bagaimana landasannya itu kan memisahkan peran agama dalam kehidupan sehari-hari ya kan. Nah otomatis gitu ya, dengan landasan itu mereka akan membentuk generasi-generasi yang juga sekuler. Iya dong. Nah maka harus diganti dengan landasan yang benar. Ibaratnya kalau tadi landasannya sekuler, maka kita sebagai seorang muslim ya, kalau kita mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada Rasulullah, maka apa? Terikat kan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dalam arti memang bagaimana mengkondisikan agar generasi ini ya
mereka memiliki landasan yang berasal dari Islam gitu. Karena gini Bu, Islam itu ya, itu kan tidak hanya sebagai sebuah agama, tapi dia sebagai sebuah sistem kehidupan gitu. Islam itu tidak hanya memiliki akidah ruhiyah, tapi juga akidah siasi. Nah, Islam sebagai akidah siasi ini yang hari ini belum dipahami oleh kaum muslimin gitu, bahwa Islam itu mengatur tidak hanya urusan dia dengan Allah atau urusan dia dengan dirinya sendiri, tapi Islam juga mengatur urusan dia dengan sesama manusia. Berarti apa? Politiknya, interaksi dengan lawan jenis, ketika mereka bermuamalah, ketika mereka interaksi secara politik, ekonomi, sosial, itu Islam punya aturannya gitu. Jadi kalau akhirnya kita ingin menyelesaikan ini, maka kembali kepada Islam secara keseluruhan. Jadi di situ Gitu. butuh penerapan syariat secara kafah. Betul, karena tadi balik lagi Bu, gak bisa sendiri Iya. gitu. Jadi ketika kita sudah memahami bahwa hari ini Islam itu sempurna ya, mengatur seluruh aspek kehidupan, maka apapun masalahnya Islam tuh punya solusi gitu kan. Dan penerapan Islam secara keseluruhan ini memang kita butuh satu institusi, butuh negara memang gitu. Jadi ya upaya kita selain kita mencerdaskan generasi, yang mencerdaskan masyarakat, kita juga mencerdaskan penguasa kita hari ini Bu gitu. Untuk apa? Ya kembali kepada Islam sebagai konsekuensi keimanan dia gitu. Nggak bisa mereka tetap memakai landasan sekuler. Maksudnya gini, ada yang berpikir ya udah ini kan sekarang sebenarnya sudah baik nih sistemnya, hanya orang-orangnya aja misalkan gitu ya. Nah, atau ketika intinya adalah bagaimana mengajak mereka untuk kembali gitu. Dan itu semua butuh peran mereka. Oke. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya posisi kita hari ini itu membutuhkan regulasi dari negara ya untuk menyelesaikan persoalan generasi. Oleh karena itu, upaya-upaya penyelamatan generasi itu mestinya diarahkan kepada upaya untuk meluruskan regulasi yang dibuat oleh negara gitu. Baik, terima kasih karena bincang-bincang kita hari ini sudah banyak sekali memberikan insight ya, dan kita dapat satu kesimpulan bahwa generasi muda itu hari ini memang dapat banyak persoalan yang solusinya itu memang butuh penerapan syariat Islam secara kafah gitu.